Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa. Berikut akan dijelaskan tentang meningkatkan daya ingat dengan teknik folder. Bagian yang pertama. Di dalam video sebelumnya telah dijelaskan bahwa otak manusia itu ada tiga bagian yang kita kenal dengan triune brain. Yang pertama adalah batang otak pada bagian tengah bawah, yaitu untuk kebiasaan bisa baik atau buruk, kemudian membela diri. Kemudian yang di tengah ini adalah sistem limbik, yaitu untuk mengatur perasaan emosi, misalnya marah, senang, keinginan merawat, dan lain-lain. Kemudian memori dan kemampuan belajar. Sedangkan bagian yang terbesar paling luar itu adalah neokortek, di mana tempat berlangsungnya bahasa, analisa, logika, kreativitas, dan intuisi. Nah, kemudian otak kita, kalau kita lihat bagian kiri, belahan otak kanan dan kiri, itu masing-masing memiliki fungsi, yaitu otak kiri adalah matematika, bahasa, membaca, menulis, logika, urutan, sistematis, analitis. Ini adalah belahan otak kiri yang terkait dengan short term memory atau memori jangka pendek. Sementara belahan otak kanan yaitu mengatur tentang kreativitas, konseptual, inovasi, gagasan, gambar, warna, musik, irama, melodi, bermimpi. Nah, itu terkait dengan long term memory atau memori jangka panjang. Oleh karena itu, kita harus berusaha supaya memasukkan data-data itu di belahan otak kanan agar masuk ke long term memory. Nah, kemudian kalau kita lihat dari perbandingan otak kiri dan otak kanan, maka otak kanan ini digambarkan santai, ya, eh, kemudian bermain, menggambar. Nah, sementara yang kiri adalah untuk berpikir, bekerja. Nah, kemampuan otak manusia itu untuk menyimpan data. Jika belajar satu hari, satu hal baru setiap detik, maka akan terisi penuh dalam waktu 30 juta tahun. Sementara untuk mengingat, itu setara dengan memori komputer 1 juta gigabits. Jika mengingat setiap detik satu data baru, para pemirsa, maka otak kita penuh dalam waktu 35 tahun. Sangat luar biasa kemampuan yang Allah karuniakan kepada otak kita. Nah, kemudian ketika otak kita itu diukur frekuensinya dengan alat yang namanya elektroensefalogram, maka bisa dilihat kondisi frekuensi otak kita itu bisa masuk di gelombang beta antara 12 sampai 25 Hz, yaitu kondisi terjaga, tegang, konsentrasi tinggi. Kemudian untuk gelombang alfa antara 8 sampai 12 Hz adalah kondisi terjaga, santai, belajar ideal, menulis. Itu adalah frekuensi ini. Sementara lebih rendah lagi dari 4 sampai 8 Hz adalah gelombang theta, di mana kondisi seseorang itu setengah terjaga, kemudian santai, sangat santai, ngantuk, ya bisa jadi ngelamun gitu ya. Nah, itu adalah frekuensi 4 sampai 8 Hz. Sementara gelombang delta itu antara setengah sampai 4 Hz, yaitu ketika kondisi seseorang tidak terjaga, tidur nyenyak, kemudian koma ketika mengalami kecelakaan misalnya atau sakit ya. Nah, itu adalah gelombang delta. Nah, di antara gelombang-gelombang ini, maka untuk belajar ideal itu adalah di gelombang alfa, yaitu antara 8 sampai 12 Hz, para pemirsa. Nah, kita akan lanjut dengan bagian berikut, yaitu otak kita itu merupakan karunia Allah yang sangat luar biasa. Otak kita seperti perpustakaan super besar, di mana informasi yang diterima akan selalu ada di sana, di dalam otak kita. Tetapi jika semuanya menumpuk dalam tumpukan yang berantakan tidak teratur, ingatan kita akan sulit untuk mengingatnya. Nah, yang perlu dilakukan adalah dengan membantu otak kita untuk menyimpan informasi sehingga informasi tersebut mudah diakses kembali.
Apakah daya ingat kita bisa ditingkatkan? Nah, kekuatan daya ingat sama dengan kekuatan otot tubuh. Manusia terlahir dengan jumlah otot atau sel otak yang sama banyak. Kita dapat melatih otot ingatan kita sehingga akan makin meningkatkan daya ingat kita. Kuncinya apa, para pemirsa? Yaitu tahu caranya dan tekun belajar. Nah, salah satu cara yaitu menggunakan QPL Super Memory. QPL singkatan dari Quantum Power Learning, yaitu belajar dengan kekuatan kuantum. Apa itu kuantum? Yaitu bagian terkecil dari zarah, ya, atau perasaan kita. Itu adalah bagian dari kuantum. Nah, beberapa teknik untuk meningkatkan daya ingat itu di dalam video pertama telah dijelaskan, antara lain adalah teknik plesetan atau fonemik, yaitu mengaitkan atau mencantolkan kata-kata yang ingin diingat dengan kata-kata yang sudah akrab sebelumnya di telinga kita, yang bunyinya mirip. Biasanya kalau kita menghafalkan kata-kata asing, para pemirsa. Kemudian yang kedua adalah teknik kata kunci. Dalam beberapa kalimat atau satu paragraf yang akan dihafal, maka kita cukup mengingat kata-kata kuncinya. Nah, sedangkan rangkaian kata-katanya itu bisa disusun sendiri oleh kita. Kemudian yang ketiga, para pemirsa, namanya teknik akrostik, yaitu dengan cara mengambil huruf depan lalu dirangkai menjadi sebuah cerita yang mudah diingat. Misalnya, warna cahaya kita tahu dalam ilmu fisika, cahaya tampak itu ada warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Maka kita mengambil singkatannya dari kata pertama, me, ji, ku, hi, bi, niu. Nah, itu akan mudah untuk kita ingat urutan warnanya. Kemudian misalnya ketika kita belajar kimia. Nah, golongan unsur-unsur kimia itu salah satunya misalnya untuk golongan 1A. Ya, ini yang belajar kimia, para pemirsa. Itu urutan unsurnya adalah Li, Na, K, Rb, Cs, dan Fr. Maka kita membuat cerita dengan diawali kata-kata ini. Yaitu contohnya Lina kawin, Robi cemas, dan frustasi. Nah, maka kata yang ditebelkan ini adalah nama dari unsur kimia golongan 1A. Demikian juga untuk unsur golongan yang lain nanti bisa kita buat dengan cara yang sama seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga, para pemirsa, yaitu membuat pengingat dalam otak kita yang kita kenal dengan teknik folder. Apa itu teknik folder? Folder adalah benda dengan ciri khas yang sangat dikenal oleh otak kita yang digunakan untuk menyimpan data yang akan kita ingat, ya akan diingat. Nah, kalau kita tidak menggunakan folder, misalnya kita akan menghafalkan kata-kata berikut ini. Ada 20 benda di bawah ini. Nah, kemudian kita diminta waktu menghafalkan dalam 2 menit. Misalnya satu kopi, dua bedak, tiga saus tomat, empat sabun mandi, lima kipas angin, yang keenam panci, yang ketujuh sosis, yang kedelapan sendal, yang kelima baygon, yang kesepuluh gula, yang ke-11 vas bunga, yang ke-12 sendok makan, 13 gelas, 14 ayam, 15 sikat gigi, 16 kerupuk, 17 mie instan, 18 botol kecap, 19 baterai, 20 handuk. Nah, kita menghafalkan 20 kata. Kalau kita menggunakan otak kiri untuk menghafalkan ini, maka harus berurutan dari awal. Misalnya ditanya, urutan nomor 4 apa? Kita ngapalkan dari urutan 1. Kopi, bedak, saus, tomat, baru ingat sabun mandi. Kemudian ditanya soal nomor 8. Kembali lagi. Satu kopi, bedak, saus tomat, sabun mandi, kipas panci, baru ketemu sosis. Ya. Nah, demikian untuk nomor-nomor yang lain. Nah, bagaimana kita bisa menghafalkan secara acak tanpa mengurutkan dari nomor 1 sampai nomor 20, kita bisa hafal. Yaitu dengan
otak kanan kita, yaitu dengan metode yang tadi telah dijelaskan, yaitu metode Folder. Nah, untuk lebih jelasnya, para pemirsa, seperti apa metode Folder itu kita terapkan, kita akan lanjut nanti pada video selanjutnya, yaitu bagian kedua dari topik ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa dalam video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.